Halo, selamat hari Minggu. Apa kabar anak-anakku? Kalian baik-baik semua? Pada sehat semua? Kita akan memulai ibadah kita hari ini dengan memuji Tuhan dengan lagu Ada Satu Sobatku. Anak-anakku, mari kita tundukkan kepala kita tutup mata kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena minggu ini Engkau izinkan kami kembali beribadah pada Engkau di rumah kami masing-masing secara virtual ya Tuhan. Kami puji namamu, kami muliakan namamu, kami mengucap syukur pada Engkau atas segala kelimpahan yang telah Engkau berikan pada kami, atas perlindungan dan kesehatan yang telah Engkau berikan pada kami. Dan Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu hendak memulai ibadah ini, kiranya ibadah kami menjadi dupa yang harum bagi Engkau ya Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu, dan kiranya Tuhan Roh Kudus sendiri yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami, supaya segalanya berjalan dengan lancar dan baik. Kami serahkan ibadah kami dalam kuasa tangan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anakku, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sambil kita menyiapkan hati kita puji Tuhan dengan lagu Baca Kitab Suci.
Anak-anakku, mari kita siapkan hati kita. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang makasih, Bapa, terima kasih jika saat ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan Roh Kudus sendiri yang pimpin lidah mulut hamba-Mu untuk bisa menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dan Tuhan Roh Kudus sendiri yang membuka hati, pikiran, dan telinga anak kami yang pada mendengar firman-Mu pada hari ini, supaya mereka bisa mengerti dan bisa melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Dan kiranya anak-anak kami ini dipenuhi sukacita dari Engkau ya Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dalam kuasa tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan kitab pada hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17. Akan saya bacakan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian jugalah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepada kamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Shalom, apa kabar? Baik, semuanya baik semua? Kondisi sehat? Puji Tuhan kalau kalian semua pada baik. Anak-anakku, Bapak tahu pasti kalian di rumah punya teman. Ada teman-teman main anak-anak ini, baik yang dari lingkungan, juga di sekolah, itu juga pasti punya teman banyak. Juga mungkin anak-anak yang sudah mengenal sosial media, mungkin punya FB, Instagram, anak-anak pasti juga punya teman-teman yang dari sosial media. Pasti tentunya banyak teman-teman anak-anak. Nah, anak-anak, tetapi tidak semua teman adalah teman dekat. Tidak semua teman-teman yang anak-anak kenal itu sekedar teman atau sahabat. Kalau sahabat biasanya cuma sedikit. Bisa ada beberapa orang yang dekat dengan kita, yang sudah akrab, bermain bersama, saling mengerti, saling menolong, saling mengasihi, itu namanya sahabat. Biasanya tidak banyak. Nah, kita paling aman kalau bermain dengan mereka. Kalau mereka, sahabat-sahabat kita itu juga main ke rumah, pasti kita akan juga menyambutnya dengan baik. Itu yang terjadi dengan sahabat. Nah, di sosial media pasti anak-anak punya idola. Idola-idola yang diidolakan. Bisa artis,
Nah, anak-anak cewek-cewek pasti seneng artis-artis Korea. Juga mungkin ada juga olahragawan, misalnya pemain sepak bola, pemain bulu tangkis, dan sebagainya. Nah, tetapi anak-anakku biasanya langsung aku ingin menjadi sahabat mereka. Sehingga anak-anak memfollow mereka, menjadi followernya, mengikuti mereka, fanfic mereka. Tetapi mereka tentunya berbeda dengan anak-anakku. Anak-anakku kenal mereka, tapi mereka tetap tidak kenal anak-anakku. Ketika anak-anakku misalnya ngomong apa di fanfic mereka, mereka menjawab. Yang menjawab sesungguhnya jarang mereka sendiri yang jawab. Biasanya yang menjawab admin mereka. Sama seperti anak-anakku, kita semua juga kenal presiden kita, presiden Indonesia ini. Semua orang tahu siapa namanya, Pak Jokowi. Semua orang kenal Pak Jokowi, tahu dia presiden kita. Tetapi Pak Jokowi juga belum tentu kenal kita, karena masyarakat Indonesia itu banyak banget, ratusan juta. Nah, anak-anak, ketika Pak Jokowi juga punya di sosial media itu beberapa fanfic tentang semua kegiatan beliau. Kita beberapa orang juga ada yang mengikuti beliau. Ketika kita mengkomen ataupun menyatakan dukungan, itu juga ada yang menjawab. Yang menjawab ya adminnya, bukan Pak Presiden langsung. Mungkin waktunya juga sangat terbatas, nggak mungkin ngurusi semacam itu fanfic. Jadi kalau kita mau berteman dengan tokoh-tokoh idola, tokoh-tokoh yang besar, tokoh-tokoh yang hebat, itu sangat sulit. Kecuali tokoh-tokoh hebat itu sendiri yang mengklik pertemanan dengan kita. Dia yang ingin berteman dengan kita. Misalnya Pak Presiden Jokowi tiba-tiba pengen berteman dengan Kak Andri. Saat ini saya ditemani dengan Kak Andri yang sedang merekam saya. Pak Jokowi ingin berteman dengan Kak Andri. Dia klik akun Kak Andri. Pasti Kak Andri senang. Apalagi misalnya saat ini pada rekaman beliau mungkin nge-WA. Gimana rekaman hari Minggu ini Kak? Lancar nggak? Oh, itu pasti bangga sekali. Itu mungkin nggak akan dibuang itu WA itu. Dan itu akan ditunjukkan pada teman-temannya. Nih, saya bersahabat dengan presiden baik ke saya. Pasti sangat bangga. Itu yang terjadi. Nah, seumpama itu terjadi pasti akan begitu yang dilakukan Kak Andri. Itu sama yang dilakukan anak-anakku ketika artis yang diidolakan, olahragawan yang diidolakan mungkin mengklik, pasti begitu. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, pada hari ini firman Tuhan yang kita baca tadi, ada satu sosok pribadi yang luar biasa. Dia lebih besar dari presiden. Dia lebih hebat, lebih terkenal dari semua artis. Dia lebih hebat dari semua dokter. Dia lebih kaya daripada semua miliarder di dunia ini. Dan dia mau menjadi sahabat kita. Siapakah dia? Di sini tadi firman Tuhan berbicara tentang Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus adalah Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia tabib di atas segala tabib. Segala yang ada di dunia ini di dalam kuasanya. Dia demikian hebat. Nah, posisi kita apa? Posisi anak-anak, bapak, ini hanyalah hamba. Hamba Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus memilih kita untuk tidak menjadi hamba lagi. Dia memilih kita untuk menjadi sahabatnya. Oh, itu luar biasa sekali. Karena apa? Kalau biasanya, kalau bos, tuan itu punya anak buah namanya hamba, pasti tuan ini ketika ada masalah akan dibela oleh hamba-hambanya habis-habisan. Hamba-hambanya mungkin siap mati untuk tuannya. Tetapi Tuhan Yesus memilih kita tidak lagi menjadi hamba, tapi untuk menjadi sahabat Dia. Dan Tuhan Yesus itu mengasihi sahabatnya
bahkan dengan nyawanya sendiri. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, kira-kira ketika apa yang kita peroleh ketika kita mau menjadi sahabat Tuhan Yesus? Firman Tuhan kita yang kita baca tadi berbicara tentang bahwa yang pertama, Tuhan Yesus akan mengasihi kita dengan sepenuh hati. Seperti orang tua kita mengasihi kita, bahkan lebih dari orang tua kita. Bahkan dikatakan di ayat 13 dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi sahabat-sahabatnya, bahkan dia rela menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan sahabat-sahabatnya, untuk menebus sahabat-sahabatnya dari dosa, yaitu kita. Kita sudah orang-orang yang diselamatkan. Itu satu, kita beroleh kasih Tuhan, kasih yang penuh. Yang kedua yang dijanjikan Tuhan Yesus. Di ayat 11 dikatakan, supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Ada satu hal yang dijanjikan Tuhan Yesus bagi anak-anaknya ketika kita mau menjadi sahabat Tuhan Yesus, yaitu sukacita. Anak-anakku pasti punya sahabat di rumah, ketika main di rumah pasti senang. Segalanya nggak sampai lupa waktu, lupa makan, karena main, karena senang, bergembira. Kegembiraan itu ada. Itu yang dilakukan dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Sama, sukacita itu ada. Ketika Tuhan Yesus hadir dan kita bertemu dengan beliau, pasti ada sukacita. Contohnya, tadi sebelum kita memulai ibadah, kita menyanyi, ada satu sobatku yang setia. Nah, kayak itu. Jadi ada lagu-lagu pujian bagi Tuhan, di mana kita semua juga sukacita, adik-adik juga senang, gembira, anak-anakku di rumah pada bersukacita karena itu ada sukacita ketika kita ada bersama Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga lagi, kalau kita mau menjadi sahabat Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus akan mengabulkan doa-doa kita. Itu ada di ayat 16 bagian C. Di sana dikatakan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi, Tuhan Yesus menjanjikan ketika kita meminta sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus akan mengabulkan. Contoh, misalnya saat ini di dalam kehidupan saat ini kita tahu semuanya susah, sakit penyakit, pandemi, anak-anakku juga nggak bisa sekolah, mungkin papa mamahnya ada yang kena korban PHK, harus di rumah, semua serba sulit. Tapi itu bisa diminta kepada Tuhan Yesus. Anak-anakku bisa berdoa kepada Tuhan Yesus kalau anak-anakku mau menjadi sahabat Tuhan Yesus. Berdoa pada Tuhan Yesus meminta supaya virus corona ini segera berhenti, segera dihentikan, segera disingkirkan. Supaya keluarga anak-anakku dilindungi Tuhan dari sakit penyakit virus ini. Juga misalnya anak-anakku berdoa supaya orang tua anak-anakku diberi rezeki supaya bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, untuk mencukupi kebutuhan anak-anakku sekolah. Bapak yakin itu pasti akan dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kalau anak-anakku mau jadi sahabat Tuhan Yesus, kira-kira anak-anakku mau jadi sahabat Tuhan Yesus enggak? Kalau Kak Andri gimana? Kira-kira mau jadi sahabat Tuhan Yesus enggak dengan segala yang ini tadi? Mau. Tuh, Kak Andri juga mau. Bapak juga mau menjadi sahabat Tuhan Yesus. Tentu anak-anakku juga mau pasti menjadi sahabat Tuhan Yesus. Raja, segala raja, Tuhan di antara segala Tuhan. Tabib di atas segala tabib, mau menjadi sahabat kita. Luar biasa. Nah, seperti kalau di pertemanan itu, kita misalnya, kita mau berteman atau dihapus. Kalau anak-anakku milih berteman, ayo, mulai saat ini kita sama-sama berteman, bersahabat dengan Tuhan Yesus.
Dan yang dijanjikan Tuhan Yesus ini pasti akan terjadi dalam hidup kita. Hidup kita dikasihi oleh Dia, hidup kita penuh sukacita, doa-doa kita akan dikabulkan. Asal doa-doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan kebutuhan kita. Tuhan pasti kasih. Anak-anakku, asik ya? Keren. Pasti keren punya sahabat yang demikian. Sahabat yang sangat luar biasa. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya yang pertama itu kita mau menerima Tuhan Yesus untuk menjadi sahabat kita. Nah, tadi Kak Andri mau, Bapak juga mau, anak-anakku pasti juga mau. Itu syarat pertama udah kita lalui. Kita mau menjadi sahabat Tuhan Yesus. Yang kedua, di ayat 14 dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, ada satu syarat. Kita harus menuruti perintah Tuhan Yesus. Anak-anakku, misalnya anak-anakku sedang bermain dengan sahabatnya, sukacita, hampir seharian bermain, pasti terasa haus, berkeringat, terasa haus. Nah, kira-kira ketika sahabat anak-anakku minta air putih pada anak-anakku, misalnya Romi punya teman main. Nah, teman mainnya cuma minta, Rom, aku minta air putih dong, aku haus. Karena Romi ini sahabatnya pasti dengan sukarela dikasih air putih itu. Mungkin air es malahan, yang dingin supaya seger. Mungkin kalau kamu lapar sekalian enggak, kalau lapar ayo kita makan. Itu mungkin, karena dia sahabatnya. Pasti hal-hal kecil semikian, permintaan-permintaan kecil itu pasti dituruti. Sama saat ini Tuhan Yesus menjadi sahabat kita, Dia meminta sesuatu kita untuk menuruti perintahnya. Perintahnya ini tidak sulit. Perintahnya dikatakan adalah supaya kita mengasihi sesama kita. Kasihilah seorang akan yang lain. Itu perintahnya. Kita mengasihi sesama kita, mengasihi teman-teman kita. Gampang kan? Mudah, nggak sulit. Nah, itu perintahnya, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 12. Jadi kita diperintahkan untuk saling mengasihi sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Bagaimana mengasihi itu? Seringkali kita anak-anak sering ledek-ledekan ya, membuli temannya yang mungkin ada kekurangan fisik atau apa, kita sering membuli, meledek dia. Itu nggak boleh. Itu tidak mengasihi. Mengasihi berarti menerima apa adanya teman-temannya. Nggak boleh membuli, tidak boleh menjelekkan sesamanya. Itu. Terus mengasihi berarti tidak jahat. Anak-anak tidak boleh nakal lagi, tidak boleh jahil, ngusili temennya, berantem, melakukan beberapa hal yang merugikan temannya, mengkucilkan temannya, itu nggak boleh, itu nggak mengasihi. Mengasihi ini juga bisa berarti ketika temannya sukses, dapat juara, kita mengucapkan selamat. Temannya ulang tahun, selamat ya ulang tahun. Itu semacam itu. Misalnya temennya kekurangan, keluarganya kekurangan dia sekolah misalnya, sepatunya sampai bolong. Kita nggak boleh membuli dia. Oh, dasar orang miskin lo beli sepatu nggak mampu. Nggak boleh begitu. Yang kita lakukan kalau kita mengasihi teman kita, itu apakah kita punya sepatu yang seukuran sama teman saya ini? Adakah sepatu-sepatu saya yang masih bagus, yang sudah nggak saya pakai, lebih baik saya berikan kepada teman saya ini supaya dia bisa punya sepatu untuk ganti. Semacam itu yang dilakukan. Bukan malah meledek, menjelekkan. Misalnya ada temannya yang belajar susah, nggak ngerti-ngerti. Bukannya malah mengatakan, oh dasar bodoh lo, nggak bisa begitu, nggak boleh itu. Yang dilakukan, ajaklah temanmu untuk belajar bersama. Walaupun sekarang nggak bisa
Berkumpul kan juga bisa lewat virtual. Ada temennya sakit, harus ditengok, ditanyakan kabarnya. Sekarang mungkin pandemi nggak boleh saling menengok, tapi bisa ditelepon dan sebagainya. Ya, itu yang bisa dilakukan anak-anakku. Sederhana saja. Berteman dengan semua orang, berbuat baik semua orang. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus juga, bahwa anak-anakku kita harus juga menghasilkan buah. Yaitu buah itu ketika semua kita sudah berlaku baik, kita sudah mengasihi sesama kita, otomatis orang lain akan bertanya kepada kita. Misalnya ini, kok Romi, saya katakan, saya pakai nama Romi karena ada anak sekolah yang namanya Romi. Romi sekarang baik, sekarang menjadi anak yang baik. Ini gini, nurut dan sebagainya. Kenapa begitu? Ya kita bisa jawab, ya karena aku berubah, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi aku dulu. Aku sudah menjadi sahabat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi aku sehingga saya juga harus mengasihi orang lain. Itu menghasilkan buah. Buah-buah di mana kita dari hari ke hari menjadi semakin baik. Anak-anakku misalnya di rumah sekarang nggak boleh lagi misalnya selimut nggak dilipet, harus nyuruh orang tuanya yang lipet. Orang tua harus beresin tempat tidur, beresi sendiri. Itu sebagai wujud anak-anakku mengasihi orang tua. Orang tua juga sudah capek. Anak-anakku bisa nggak usah lagi diuber-uber suruh mandi, tahu waktu untuk mandi. Anak-anakku tidak usah lagi diuber-uber harus belajar, anakku tahu waktu untuk belajar. Tidak banyak bermain game. Itu wujud sebagai anak-anakku mengasihi orang tuanya. Itu yang bisa dilakukan, hal-hal sederhana itu yang bisa dilakukan anak-anakku. Yang jelas di dalam kehidupan anak-anakku harus saling mengasihi. Stop lagi membuli, stop lagi berantem, stop lagi ribut-ribut, ngomongin yang lain, menjelek-jelekan teman yang lain, tapi harus saling mengasihi, saling membantu, menolong orang tua. Itu yang harus dilakukan anak-anakku di rumah. Jadi syarat yang diberikan Tuhan Yesus, menurut anak-anakku mudah nggak? Mudah. Nggak sulit. Pasti tetap itu nggak sulit. Sama seperti seorang sahabat tidak akan pernah menyulitkan sahabatnya. Dia meminta tolong sesuatu yang mudah dilakukan. Dan Bapak percaya anak-anakku adalah anak-anak yang hebat. Pasti mampu melakukannya, mengasihi temannya, mengasihi orang tuanya, hidup baik di lingkungannya, terus belajar, terus menjaga kesehatan. Anak-anakku pasti mampu untuk melakukan itu. Selamat menjadi sahabat Tuhan Yesus. Selamat mengasihi Tuhan Yesus dengan cara mengasihi sesama teman-temannya, saling mengasihi. Maka di ayat 17 dikatakan, kasihilah seorang akan yang lain, termasuk mengasihi orang tua, mengasihi bapak ibu guru, mengasihi guru-guru sekolah minggu, mengasihi teman-teman gereja, teman-teman sekolah, teman-teman lingkungan. Anak-anakku bisa melakukan itu, Bapak percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anakku, mari kita berdoa. Bapak kami yang makasih, Bapak terima kasih atas pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih karena Tuhan Yesus telah memilih kami untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus. Terima kasih, sebenarnya kami tidak layak untuk menjadi sahabat-Mu karena kami hanyalah hamba. Tapi oleh kasih karunia-Mu, Tuhan melayakkan kami. Dari hamba, Tuhan Yesus menjadikan kami sahabat. Dan bahkan Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih karena Tuhan Yesus menjanjikan bahwa Tuhan hendak mengasihi kami sepanjang hidup kami. Terima kasih karena Tuhan menjanjikan kepada kami akan memberikan sukacita pada kami. Terima kasih karena Tuhan Yesus menjanjikan kepada kami bahwa akan menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Tuhan Yesus juga yang menguatkan tubuh jiwa roh kami untuk bisa menuruti kehendak-Mu, yaitu untuk kami saling mengasihi.
Dan kiranya Tuhan Yesus juga yang pimpin anak-anakmu untuk bisa saling mengasihi sesama temannya, mengasihi gurunya, mengasihi orang tuanya, mengasihi gerejanya, mengasihi guru-guru sekolah minggunya, mengasihi bangsa dan negaranya. Kami serahkan hidup anak-anakmu dalam kuasa tanganmu ya Bapa. Dan kami juga serahkan anak-anakmu yang saat ini sedang kurang enak badan dan terbaring sakit. Kiranya Tuhan Yesus jamah mereka satu persatu. Tuhan Yesus tolong mereka satu persatu. Sembuhkan mereka Tuhan. Kami serahkan hidup mereka dalam kuasa tanganmu. Terutama untuk Ananda Runa yang saat ini sedang sakit di rumah, kiranya Tuhan Yesus sembuhkan dia. Juga bapak ibunya, juga keluarga besarnya, Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan mereka. Kami serahkan hidup kami semua dalam kuasa tanganmu ya Tuhan. Kiranya Tuhan mencukupkan juga kebutuhan orang tua, anak-anakmu sekolah minggu, supaya mereka sanggup mencukupi kebutuhannya dan bisa Tuhan Yesus menjaga kelangsungan hidup mereka di tengah pandemi ini. Dan kami terutama menyatukan hati ya Tuhan, untuk supaya Tuhan Yesus memohon pada Tuhan Yesus supaya pandemi COVID ini segera berhenti. Dan kiranya Tuhan juga menolong para medis supaya vaksin yang sudah tersebar ini bisa segera dipaksikan pada kami semua masyarakat Indonesia dan pandemi ini berakhir. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemimpin negara kami, Bapak Presiden Jokowi, juga Wakil Presiden, jajaran para menteri, juga aparat-aparat TNI, Polri, juga kepala-kepala daerah sampai tingkat RT RW. Kiranya Tuhan pimpin mereka supaya mereka bisa memimpin bangsa ini dengan adil dan bijaksana. Dan Tuhan berkati kehidupan mereka. Dan kami berdoa untuk kota di mana tempat kami tinggal ini, kota Sukabumi. Kiranya Tuhan memberikan kedamaian dan kemakmuran bagi kota kami. Juga Tuhan segera jauhkanlah segala sakit penyakit COVID-19 ini dari kota kami ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami semuanya dalam kuasa tangan-Mu. Dan kami juga berdoa untuk gereja di mana tempat kami bisa berbakti ini, GKP Sukabumi. Kiranya Tuhan lindungi pendeta, juga para penatua, juga semua pengurus komisi. Kiranya Tuhan berkati dan lindungi mereka. Dan kiranya mereka bisa semakin bijak. Tuhan berikan kebijakan kepada mereka untuk bisa melayani umat dengan baik. Kami serahkan pelayan-pelayan gereja ini dengan kuasa tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga sekolah minggu kami ini, sekolah minggu GKP Sukabumi ini. Kiranya Tuhan selalu menolong kami untuk bisa melayani anak-anak. Dan Tuhan Roh Kudus sendiri yang menguatkan anak-anak ini supaya mereka bisa hidup semakin taat kepada Engkau, semakin mengasihi Engkau dan mengasihi sesamanya. Kami serahkan hidup kami semua dalam kuasa tangan-Mu, di dalam perlindungan tangan-Mu yang kuat. Dan Tuhan, doa kami yang kurang sempurna ini, kami akan menutupnya dengan doa yang telah Engkau ajarkan pada kami. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anakku, sebelum ibadah ini ditutup, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Seperti Mentega dengan Roti.
temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Anak-anakku, ibadah sekolah minggu sudah selesai. Ingat pesan Tuhan Yesus untuk saling mengasihi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.